Podcast sekolah. Buat yang mau lanjut sekolah. Yeay. Hooray! Yang sebelumnya kita bahas tips menulis. Iya, Nah, jadi yang sebelumnya kita sempat ngebahas bahwa figur yang dibuat di Excel tuh auto reject, ya kan? iya terutama di area lu. Soalnya gue masih Ya, pakai Excel masih oke-oke aja. heeh. Meskipun setelah gue lihat secara mendalam, jelek juga grafik-grafik gue. Gue baru sadar. Heeh. Nah, inilah jadinya sekarang kan gue karena memang research areanya nih juga fokus pakai softwarenya R. Jadi kan hampir Mm-mm. semua figur yang gue bikin juga pakai R. Walaupun di awal-awal gue rada ini ya, rada desperate gitu. Frustasi gue pakai R ini. Susah banget sih gue cuma mau nambahin legend di sebelah kanan atau kiri aja susah banget gitu. Google dulu sejam ini cara Iya. mindahin legend ke kanan. Akhirnya gue balik lagi ke Excel lagi ke Excel lagi gitu kan. Sampai akhirnya gue dikomentarin sama ada dosen yang satu lab, dia bilang, wah kamu ini sih kayak begini sih auto reject katanya. Gue baru tahu sampai segitunya ya. Maksudnya emang jelek sih. Grafik Excel itu, grafik gue jelek-jelek gitu. Secara estetik, cuma gue baru denger kalau grafik itu, maksudnya apa, ilustrasi dan image itu mempengaruhi. Ya emang Baik. sebenarnya sih bagus atau tidaknya grafik tidak menentukan kualitas penelitian kita, tetapi Mm-mm. ya ini, oh ini contohnya, Iya kan, basic banget. Bener-bener, yap. to the point. To the point, udah nggak ada effort pisan ini mah, beneran. Kasih label aja, kasih nama. Oh ya udah semuanya dari Excel. Yang gue bikin pakai R juga di sini, yang gue bikin pakai R. Oh, Dan lagi-lagi basic mana ya? Nih, ini juga udah oh, sampai mencret-mencret kali gue kan nggak bisa. Gimana caranya? oh lu kayaknya diterima gara-gara figur one ini. Mm-mm. Nah ini sebagai gambaran, nah, ini dia. Ini salah satu figur khas Excel ya. Oh Ini ini kan, gambar dulu. iya ini yang dari gua. Oh, Jadi ya biasa banget gitu. Kalau yang kanan ini karena foto dari sel sih. Nah, sekarang mari saya tunjukkan seperti apakah gambar grafik yang ada di Nature. Tada! beda, Bo. Kayaknya gue kalau misalnya bikin artikel ini, Heeh, mungkin artikelnya 70% waktu gue adalah bikin ilustrasi, 30% nulis kayaknya. setuju. Authornya tuh pinter banget. Dia bisa ngeliatin, ini kan berarti Oh, yang anggota badan itu ya? ya, heeh, anggota badan. Jadi yang gue perhatikan di Nature itu jarang banget tabel, Cong. Oh, Jadi berarti dia emang benar-benar gambar ya? mempresentasikan hasil dalam bentuk tabel tuh jarang banget. Atau mungkin dia Atau mereka dia jadi di skip? supplementary ini aja Iya, kali. heeh, Oh, heeh. oh, bisa jadi kayak begitu. Karena pas gue lihat kagak ada tabel. Ya, natur kayak begini. Tapi emang Gile beda ya. level sih. Nih coba nih beda level. Ini kata gue, oh iya juga ya. Oh, luar biasa ini. Kepikiran gitu dia bikin dalam bentuk seperti ini tuh. Kadang-kadang kalau ngelihat kayak gini tuh, Heeh. gue suka mikir, ah gitu doang, iya sih iya gitu. Tapi kalau nggak ngelihat yang kayak gitu ya nggak kepikiran juga. Gue ngasih DOI-nya sih. Jadi kalau misalnya mau ngecek silahkan. Ya, Oh jadi ini tuh ini berarti dari satu artikel ya semua ya, dan ini ilustrasi dari ini. ada beberapa figur. Ini gue cuma ngambil dua. Ini yang figur berapa ini ya. Ini aja udah A sampai E ya berarti. Terus ini yang figur berapa A sampai J. Oh itu tuh satu figur. Iya, AB. ini Oh, jadi ini aja ada dua figur. Yang ini jadi figur pertama, yang sebelah sini ini figur kedua. Iblis ini ya. artikelnya panjang nggak? Karena kan ini figurnya Jujur aja udah li, banyak dan ini cuma dua kan ini figurnya. ya jujur li gue nggak baca seluruh artikelnya karena gue udah amazed dengan figurnya ya. Oh pantesan. Oh Eh, jadi begitu ya caranya emang bikin figur bagus. Jadi reviewer juga, oh ini udah bagus. Dan yang kedua, gue yakin dia pasti ada maksimum word count-nya deh. Jadi kayaknya juga artikelnya gue rasa nggak panjang-panjang amat. Oke.
Ya, ini salah satu contoh pertama. Tapi kalau misalnya lu ya, kan ini Mm-mm. area lu ya. Heeh. Kalau misalnya hmm, informasi ini disampaikan ke pembaca, Mm-mm. tapi nggak dalam bentuk gambar, bisa atau enggak? Atau emang ini satu-satunya cara untuk Enggak. menyampaikan? Oh, enggak, emang Bis- enggak, harus maksudnya pakai bisa. grafik. Oh, bisa. Bisa pakai Oh, tabel. oh, Oke, lanjut. Wih, OMG. ini yang gue bilang, kok tikusnya tampak cute? Lucu banget gitu. Ini kok tikusnya dimasukin ke dalam kandang Kandang. gitu. Heeh. Terus Ini ini masih, oh ini artikel beda ya ini ya. beda. Ini artikel yang berbeda. Tapi ini itu ya, apa namanya, gambarnya itu dari A sampai T, terus Heeh. kecil-kecil banyak, tapi tetap apa sih bisa dibaca tuh apa sih bahasa Inggrisnya? Readable. Legibility, ya itulah pokoknya. Wah, wah gue nggak, untung gue nggak di bidang ini. Terus lanjut. Wih, ini karena gue kan terkait dengan clustering, makanya gue mencari apa namanya? Gue bingung ini madep Ide. mana, madep mana. Dia bikinnya dia jadi kayak begini gitu loh. Mungkin supaya supaya lebih gampang dilihat. Karena kalau misalnya dia bentuknya horizontal, gue rasa overlappingnya malah susah kebaca kayaknya. Jadi dia Oh, flip kayaknya. Di R ya ada ininya ampun. soalnya figurnya apa opsinya buat Oh kayak kita my ngeflip gitu dari God. horizontal jadi vertikal. Oh, di Excel juga ada gue yakin. Iya ada sih. Ini berarti skillnya banyak, Po. Soalnya lu Heeh. mesti tahu grafik Mm. apa yang cocok. Mm-mm, betul, Udah gitu pas bikin grafiknya harus bisa bagus. betul. Habis bikin grafik yang bagus, lu menempatkan bersama-sama dengan image-image lain itu supaya komposisinya pas gimana gitu kan. Ya Makanya ampun. gua tuh curiga mereka meng-hire Ah, bayar ah. orang karena lu bakalan overwhelm gak sih? Lu tuh udah mikirin Iya, Po. analisisnya, lu mikirin nulisnya, lu harus memikirkan komposisi figur juga gitu Nah, kan? gue iya, bikin visualisasi berapa biji sehari aja udah puyeng. Ya kan? Itu baru visualisasinya doang. Belum nempatinnya, belum apanya, komposisinya. Hmm. Ya Ini kalau nih. processing artikelnya 9.000 euro ya ada lah duit buat Iya bayar juga ya, profesional. iya juga ya. Setelah lu menyebut hal tersebut, sekarang gue baru kepikir, ya juga mereka pasti sangat kaya. Ya ampun. Oke, terus tuh ini forest plot ya. Ini Mm. sebenarnya forest plot Oh, biasa. tapi ada orang-orangnya itu ya dimasukin ke situ ya? Yes. Dan dia ini untuk menunjukkan perbedaan, ini adalah di organismenya yang manusia. Ini adalah yang di tikus, tapi di bagian livernya. Terus ini yang di apa ini ya, di post tissue kayaknya. Di post tissue, liver, terus mungkin ini blood plasma, terus sama di ginjal. Terus ini apa, kecoa kali ya. Heeh. Menurut gue tuh ini kayak wow, forest Gak plot usah tuh bisa. ngejelasin lagi, itu udah informasinya udah lengkap di situ. Terus, nah ini pas gue Oh, pakai kata kuncinya adalah life cycle assessment environmental. iya ini penuh dengan keelitan. Lu kalau lihat grafik gua, lu akan berpikir, kok diterima sih dia papernya? Jurnalnya lumayan lagi. Bener-bener kotak Excel, warna khas Excel. Gue paling banter grafiknya yang bar doang. Amazing kan? Iya, ini Hmm. bagus, ini bagus. Mm-mm. Ya Nah, elah. ini, Oh no, ini, ini dia ada anthropocentric. tabel, tapi lihat dong gambarnya. OMG. Itu kalau gambar kayak gitu ngambil dari gambar stok atau gimana ya? Dia bisa pakai kayak gitu. Gak Atau tahu bikin. gue. Masa bikin sih? Ini kan Ini sudah dua figur lelah. yang berbeda ya. Ini yang figur one-nya dia, ini figur berapanya gitu. Ya Kalau kan? misalnya gue bikin paper Ini, gitu, ini isinya lu, dangkal tapi gambarnya bagus, diterima nggak ya gambarnya kayak gini? Mereka akan tertipu nggak ya? ini yang gue bilang workflow kalau misalnya lu pakai yang cuma dari PowerPoint doang, kan pasti cuman yang Iya, kotak iya, panah iya, gitu iya, kan. iya. Ini Oh, kan ini tuh sebenarnya sama dia kayak mau gitu ya. nunjukin Coba, workflow coba. kan, gimana dari present ke future kan. Tapi dia menunjukkannya seperti ini, terus Oh, aku mana ininya, oh sebel. my God. Untung ini di Nature, bukan di Elsevier. Kalau sudah Jujur, jadi norma Elsevier kan gue repot. Harus catch up.
Gila kan ini kan? Iya itu Gila padahal banget gitu-gitu aja, kan? Bo. Green Iya kan? economy, business as usual, degrowth. Maksudnya ya intinya tuh itu gitu. Tapi dia Nah, mempresentasikannya bagus. nah, jadi dia bisa masuk Ah, Nature. penuh dengan keelitan. Padahal ya tanya gitu-gitu we nya. Ya, ini adalah untuk membuka mata-mata para novice researcher, early career researcher yang bercita-cita untuk memasukkan manuskripnya ke Nature, ya. oh. Dimulai dari melihat gambarnya dulu, ya. Gak usah lihat isi penelitiannya. Bisa nggak kita kira-kira memproduksi gambar sebagus itu? Lu nanya nih bisa belajar di mana? Gue suka pakai web yang ini nih. Gue itu gue tuh gini ya. Mm-mm. Kalau misalnya pengen belajar sesuatu, gue pasti nyari kayak apa sih MOOCs ya dibilangnya, Heeh, online course gitu. Gue nyari yang heeh, gratis. heeh. Terus gue register banyak banget gitu, terus gak ada yang gue beresin. Nah, kalau yang ini dia bukan online course. Eh dia cuman ini collection of chart. Oh, tapi dia ngasih sintaksnya. Yes, itu bagusnya. Dia ngasih sintaksnya juga supaya kita bisa nge-reproduce. Ih bagus ih. Ya Maksudnya kan? websitenya aja penampilannya udah bagus. Iya, gue belajar Mm-mm. ini aja terus Heeh. Nah, jadi di sini tukang lu kalau misalnya di ilustrasi. bawah yang base ini, dia ngasih yang curated collectionnya supaya buat ini. Kayak misalnya, Yang emang bagusnya ya. yang map. Terus bahkan ini yang line chart with tabels ini kayaknya karena banyak yang ini ya, banyak yang butuh juga kayaknya. Ya, Cuman heeh. nggak tahu sintaksnya kayak gimana. Iya bener-bener gue Ini nyobain bikin, Gigi plot itu juga eh, ada course-nya yang gak beres juga. Terus gue udah lupa sekarang semua sintaksnya meskipun yang basic. gue pakai tiap hari aja gue lupa mulu. Bagus lah. Terus ini yang circular plot, tapi ada namanya lollipop chart. Tadinya gue mau bikin kayak begini, tapi setelah dipikir-pikir, oh susah, tidak terlalu informatif. Gitu. Nah ini ya ini adalah website yang gue gunakan untuk mencari inspirasi kalau butuh membuat Bagus, chart. bagus. Mm-mm, Airgraph Gallery. mm-mm. Nanti bisa kita tulisin linknya di description box. Nah, Eh, ini semoga membuka wawasan. iya. Alternatif lain juga yang free itu Tableau, Tableau yang public. With Tableau AI. Mm-mm. Ya ini dari akun Twitternya Tableau Public. Jadi ini kayak orang-orang yang submit kerjaannya mereka ke sini, Mm-mm, mm-mm. terus nanti mereka kayak milih visualization of the day. Kayak Oh, misalnya ini ini, ini lebih kayak buat apa ya? Untuk banyaknya yang yang kayak lebih populer nggak sih? Macam kayak buat the conversation kayak gitu nggak sih? bisa, tapi kayaknya buat kerjaan formal juga bisa. Ya ini orang-orang kayak mungkin side project ya lagi belajar, terus Mm-mm. ah gue mau bikin visualisasi tentang ini ah gitu. Top 10 most popular India stars. Nah, kan Ada gimana Shah lu Khan. nggak merasa tertarik? Wah, Ada nggak sih? Ada nomor dua, Po. Mungkin karena ini juga lebih apa ya? eh, Mungkin lebih gampang learning curve-nya lebih gampang karena nggak pakai syntax gitu. heeh, heeh, Terus di sini juga kayak ada community-nya kan. Jadi mungkin heeh. orang lebih semangat gitu. Terus jadi ya mereka pilih data yang emang mereka tertarik gitu. Kayak orang ini kan, oh gue seneng film India atau gue seneng selebriti India. Ya udahlah gue bikin visualisasi selebriti India gitu kan. Hmm, Beda. Oh ini Robert De Niro. film-filmnya dia. Heeh. Ini kan yang apa tadi yang lu bilang sirkular-sirkular itu ya? Mm-mm, circular bar plot. Ya ini apa drag and click jadi ya lebih sederhana ketimbang Ush. syntax. Jadi sekarang emang kalau misalnya yang namanya untuk di bagian akademia, bukan cuman yang bagian ngeliatin menghasilkan datanya, tapi kayaknya buat visualisasi data juga ke depannya bakalan menjanjikan gue rasa kalau lu bisa mencari niche-nya itu. Iya ya. Mm-mm. Heeh. Iya benar. Ayo belajar. Cuman ya itu ya, lu lu sekarang paham kan dengan
ketika gue menceritakan bahwa ini yang nature nih luar biasa ini. Pakai apa ini? Magic kan? Kita bikin figurnya. Itu emang mereka ya satu emang risetnya sebenarnya udah sangat ini kali ya, udah sangat banyak datanya Iya, sampai heeh. bisa bikin figur A sampai T, satu A sampai satu Iya. T. Soalnya waktu itu yang sempat kita bahas juga apa sih? Mendingan apa data kalau misalnya punya data penelitian banyak langsung pakai aja semua datanya untuk ngincer jurnal sekelas Nature atau Mm, mm, mendingan mm, mm. ke jadi dipotong-potong supaya jumlah artikelnya yang jadi bisa banyak bisa masukin ke beberapa jurnal. Gue begitu itu langsung ingat lagi dengan yang pertanyaan itu. Ya tergantung lu bisa nggak bikin figur kayak gitu tuh. Iya bener ya. Iya bener ya. Persaingannya soalnya bukan cuma sebatas data yang banyak dan riset yang bagus ya, sampai Mm-mm, visualisasinya juga. mm-mm. Jadi untuk yang topik yang kali ini tentang contoh visualisasi hasil riset ala Nature. Mm-mm. Kalau yang emang udah pernah, oh saya udah pernah masuk Nature nih gitu. Mau ngasih tahu pakai software apa gitu, boleh Kasih komen aja. kasih komen. Emang yang udah publikasi di Nature bakal nonton kita? Oh, enggak juga, ya Enggak juga kan? ya. Bukan demografiknya buat mereka. Tapi kali aja. Mereka dengernya podcast yang lebih elit. Oke deh, sampai jumpa di podcast sekolah berikutnya. Podcast sekolah. Buat yang mau lanjut sekolah. Dadah. Dadah.